Shalom sahabat pesan kebenaran, semoga Anda selalu diberkati dalam segala hal. Jangan pernah meninggalkan hak kesulungan Anda sebagai orang pilihan. Anda dipilih untuk menjadi terang dan garam bagi semua manusia, semua orang. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Anda menjadi umat pilihan Tuhan. Amin saudaraku. Saudara, dalam video ini saya akan sampaikan secara singkat mengenai pernyataan banyak orang tentang Yesus. Dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Lalu apa sesungguhnya maknanya? Banyak orang salah memahami pengertiannya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Bahkan ada agama-agama lain menjadikan kalimat ini sebagai senjata untuk menyerang Anda sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau iman Anda tidak kuat, pasti Anda akan jatuh. Saudara ingat dan camkan bahwa jangan goyah iman Anda. Saudara, mereka yang sering mengangkat hal ini untuk melunturkan iman orang percaya, seringkali menggunakan ayat ini sebagai sumber untuk menjatuhkan Anda, padahal mereka justru tidak memahami makna sesungguhnya. Ayat Alkitab yang mereka gunakan terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 17-18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Nah saudaraku, inilah ayat kunci bagi mereka untuk menentang keyakinan Anda. Karena menurut mereka, Anda tidak lagi mentaati hukum Musa. Ya, saudaraku, perlu Anda ketahui bahwa hukum Musa terdiri dari 613 mitzvot yang harus dijalankan. Ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan para raja-raja Israel masih menggunakan hukum ini. Sangat banyak mereka menggunakannya, sangat banyak mereka mentaatinya. Sangat berat beban mereka mentaati hukum Musa ini. Jadi mereka beranggapan bahwa Yesus justru melengkapi yang kurang dari 613 mitzvot ini. Apa iya? Ya, ini penting untuk kita renungkan. Apakah iya, saudaraku? Apakah memang demikian? Ini yang harus kita pahami, bahwa tidak seperti itu prinsip kebenaran Alkitab. Tidak, saudaraku. Lalu seperti apa kebenarannya? Alkitab Perjanjian Lama yang di dalamnya juga terdapat kitab Taurat, di mana adanya hukum Musa yang mengatur umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir, juga adalah hukum yang sempurna. Ke-10 firman yang diberikan Tuhan bagi umat Israel ketika mereka berada di gurun pasir, ya, menuju tanah perjanjian, merupakan firman yang sempurna dari Tuhan Allah, Sang Pencipta itu, tanpa cacat, bagi mereka agar mereka semua dapat mengenal Allah Sang Pencipta itu, dan tentunya bagaimana mengatur hubungan antara sesama manusia. Jadi kitab ini adalah kitab sempurna, tidak ada cacat, tidak perlu lagi menggenapi apa yang seperti mereka maksudkan, bukan. Jadi bukan seperti itu apa yang digambarkan beberapa pihak, bahwa Yesus harus menggenapi kitab ini karena tidak sempurna. Dan anggapan mereka bahwa Yesuslah yang menggenapi ketidaksempurnaan sehingga menjadi sempurna dengan adanya Injil. Wah, ini anggapan yang sangat-sangat keliru, saudaraku. Jadi penggenapan yang dimaksud bukan menyempurnakan kitab Perjanjian Lama, bukan, saudaraku. Sebab Perjanjian Lama adalah kitab sempurna. Alkitab Perjanjian Lama adalah kitab sempurna. Sebab apa yang Tuhan Allah sampaikan melalui nabi-nabinya dalam kitab Perjanjian Lama adalah sempurna adanya. Lalu apa makna aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya? Saudara, esensi kebenaran adalah Yesus menggenapi semua tipologi nubuatan para nabi
yang ada dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, bahwa akan datang Sang Juru Selamat umat manusia yang akan membebaskan mereka dari tawanan kuasa kematian, kuasa dosa. Dialah Sang Mesias, Anak Tunggal Allah. Dialah Sang Raja pada kerajaan kekal itu. Kerajaan kekal adalah kerajaan sorga yang dipimpinnya. Dialah rajanya. Lalu apakah dia meniadakan hukum Taurat? Tidak, saudaraku. Hukum Taurat masih berlaku sampai dengan kematiannya di kayu salib. Sebab itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan menderita dan mati menurut hukum Taurat. Lalu kapan hukum Musa tidak berlaku lagi? Ya, ini penting untuk Anda ketahui. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, artinya dia telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian itu. Sengat maut itu telah dikalahkan, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas manusia. Ini juga berarti bahwa keselamatan atas kuasa dosa dan maut bukan lagi kita harus melakukan hukum Musa. Tidak, saudaraku. Tetapi hanya karena anugerah dari Tuhan kita Yesus. Dia adalah Sang Mesias, Anak Allah, Tuhan kita. Dialah yang telah berkorban menjadi korban tebusan bagi kita umat manusia. Dia telah mati, bangkit dan naik ke sorga. Dialah adalah Sang Raja kekal itu, Raja sorga. Saudaraku, sahabat pesan kebenaran, itulah esensi kebenaran yang harus kita pahami agar kita dapat memahami dengan benar. Demikian pesan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.